Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji milik Tuhan pencipta alam dan sumber kehidupan, yang menurunkan hujan, menumbuhkan pohon-pohonan, menjadikan bumi tempat yang penuh dengan keindahan. Salawat dan salam kita persembahkan kepada Nabi Muhammad, junjungan alam, pembawa cahaya keindahan dan keseimbangan, penuntun umat menuju jalan keselamatan. Dewan Hakim yang bijaksana membanggakan, hadirin yang kami muliakan. Adapun judul dakwah yang kami bawakan, lingkungan hidup yang sehat, manifestasi iman yang kuat. Alam adalah amanah Allah yang diciptakannya dengan keseimbangan dan keindahan. Lihatlah langit yang biru, pohon-pohon yang hijau, sungai yang mengalir jernih, itu semua untuk dirawat, bukan untuk dirusak. Sebagaimana firman Allah di dalam Al-Quran surah Al-A'raf ayat 56 berikut ini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها ودعوه خوفا وطمعا. ودعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi setelah Allah memperbaikinya. Mintalah kepadanya dengan rasa takut dan penuh harap. Sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat dengan orang-orang yang berbuat baik. Dewan Hakim yang dirahmati Allah dan hadirin sekalian, ayat ini mengingatkan kepada kita bahawa manusia diberi amanah bukan hanya untuk menikmati alam, tapi juga menjaganya agar tetap baik dan seimbang. Karena menjaga lingkungan merupakan wujud keimanan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
An Abi Hurairah radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-imanu bid'un wa sab'una syu'bah fa afdaluha qawlu la ilaha illallah wa adnaha amatatul adza 'anit tariq. Artinya iman itu memiliki lebih dari 70 cabang. Yang paling tinggi adalah ucapan la ilaha illallah, dan yang paling rendah adalah menyingkirkan gangguan dari jalan. Hadis riwayat Muslim nomor 35 dalam kitab Al-Iman. Menyingkirkan duri atau sampah di jalan saja adalah bagian dari iman. Apalagi kalau kita menjaga lingkungan agar tetap bersih dan menyehatkan. Orang yang imannya kuat pasti akan peduli terhadap lingkungan. Tapi orang yang membuang sampah sembarangan, sungai dicemarkan, pohon ditebang tanpa alasan, pertanda lemahnya iman. Profesor Yusuf Al-Qaradawi dalam bukunya Fiqhul Bi'ah menjelaskan, Islam adalah agama kebersihan dan keseimbangan. Kerusakan lingkungan adalah bentuk ketidakadilan terhadap makhluk Allah. Demikian juga dengan Dr. Harun Yahya dalam karyanya Deep Thinking atau pemikiran yang mendalam mengatakan, krisis lingkungan terjadi karena manusia meninggalkan nilai moral dan spiritual yang diajarkan oleh agama. Artinya, setiap tindakan kita terhadap alam adalah cermin dan tanggung jawab kita terhadap Tuhan. Saudaraku, iman bukan hanya solat, puasa atau zikir, tapi apa yang dibilang oleh Rasulullah, at-tahuru syatrul iman. Kesucian adalah bagian dari iman. Hadis riwayat Muslim nomor 233. Artinya jemaah, suci adalah kebersihan lahir dan batin. Mari kita mulai dari diri sendiri hari ini dan dari yang kecil. Yang pertama, tidak membuang sampah sembarangan. Karena ternyata sampah kecil bisa menjadi dosa besar ketika menimbulkan kerusakan dan penyakit bagi orang lain. Kedua, menanam pohon dan menjaga tumbuhan dengan jaminan Nabi bahwa pahalanya akan terus-menerus mengalir. Ketiga, menghemat air dan energi. Karena Nabi pernah menegur sahabat yang telah berlebihan menggunakan air ketika berwudu. Dan hari ini Kementerian Agama memasukkan penguatan ekoteologi sebagai salah satu program prioritas periode 2025-2029 yang menekankan peran rumah ibadah, lembaga pendidikan keagamaan dan aparat sipil negara dalam melakukan gerakan pelestarian lingkungan. Di sini nilai-nilai agama menjadi motor penggerak tindakan nyata seperti menanam pohon, mengolah limbah, hemat energi, dan edukasi lingkungan bagi sesama terhadap agama. Gerakan ini mengajak umat Islam untuk mengaktualisasikan iman mereka melalui aksi ekologis sebagai wujud syukur dan ketaatan kepada Allah. Dengan demikian, menjaga lingkungan adalah manifestasi iman yang kuat dan bagian dari tanggung jawab spiritual kita sebagai khalifah di bumi. Sebagaimana firman Allah dalam surah Yunus ayat 14 berikut ini. ثُمَّ جَعَلْنَاكُمْ خَلَائِفَ فِي الْأَرْضِ مِنْ بَعْدِ لِنُنْذِرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ.
Kemudian kami jadikan kamu pengganti di muka bumi setelah mereka, supaya kami melihat bagaimana kamu berbuat. Dewan Hakim yang dimuliakan Allah beserta seluruh hadirin, maka mari kita buktikan keimanan kita dengan menjaga alam, mencintai kebersihan, dan menebar kesejukan bagi sesama makhluk Allah. Sekian dan demikian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.